Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena rekaman ini dibuat di pagi hari, dan selamat siang, selamat sore, selamat malam ketika kalian melihat rekaman saya di siang ataupun malam hari. Oke, kali ini adalah pertemuan yang kedua. Kita ketemu terkait mata kuliah inovasi pemasaran dan kreativitas. Oh ya, sedikit mengulas. Kemarin kita udah pendahuluan apa saja sih topik yang akan kita bahas tentang inovasi pemasaran dan kreativitas ke depan. Sekarang kita akan bahas apa sih ruang lingkup yang menjadikan bahasan terkait inovasi pemasaran dan kreativitas itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu deh kulitnya dulu sebelum kita masuk ke dalamnya. Lebih lanjut kayak mana sih ke kinerja inovasi itu sendiri maupun kreativitas. Nah, sebelumnya kalian udah belajar tentang pengantar terkait manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalian sedikit banyak sudah memiliki basic di sana untuk pemahaman tentang marketing yang baik deh. Nah, marketing yang baik itu kayak mana? Itu berarti kalian udah tahu secara luar, dimana kalian sekarang udah berada di semester 7. Otomatis kalian udah tahu skat-skat yang harus kalian kerjakan ketika kalian belajar tentang marketing yang baik. Nah, marketing yang baik itu kayak mana? Kita harus paham dulu deh konsep manajemennya. Karena marketing yang baik tidak harus didukung dengan manajemen yang baik juga. Karena satu kesatuan, karena kita belajar adalah tentang bagaimana mengatur seorang untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini aku kasih gambaran apa sih tentang manajemen itu. Jadi sedikit jauh di sana ada kayak buku. Artinya apa? Harus tahu dulu ilmunya. Jadi kita menjadi marketing yang baik, kita harus tahu dulu ilmunya. Jadi harus menguasai ilmunya dulu. Terus bagaimana seninya? Nah, untuk mengetahui bagaimana kita mengonsepkan basic manajemen ke marketing yang baik itu kita harus tahu dan ilmu dan seninya. Karena untuk marketing atau untuk orang yang menjual produk itu harus tahu deh ranahnya dia akan menjual produknya ke siapa. Jadi harus tahu konsepnya. Jadi jangan disamakan menjual produk ke anak-anak yang produk mainan anak kecil itu dengan orang dewasa. Maka nanti akan tidak tepat pada sasarannya. Nah, itu dari konsep manajemennya. Jadi kita harus tahu dulu deh ilmu dan seni terkait untuk memasarkan produk karena dikaitkan dengan manajemen nantinya. Nah, apa aja deh yang harus jadi semuanya itu ada di genggaman tangan kita. Anggap saja dunia itu adalah separuhnya. Di sana aku gambarkan adalah banyak sumber daya yang akan kita gunakan nantinya. Basically, orang berjualan itu, orang marketing itu sebenarnya adalah orang yang mengeluarkan banyak biaya karena harus loyal terhadap konsumennya. Nanti akan kita lihat sumber daya apa aja sih yang akan dikeluarkan ketika kita menggunakan konsep manajemen yang baik. Artinya apa? Sumber daya modal, sumber daya manusia, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang akan kita gunakan nantinya, sehingga kita tahu sumber daya yang kita keluarkan nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang kita inginkan. Jadi semuanya itu ada di tangan kita, tapi tergantung kita untuk mengaturnya. Jadi kita harus tahu ilmu dan seninya untuk mengespektasikannya. Nah, nextnya, jadi kalau semuanya ada di tangan kita, otomatis kita harus tahu dulu bagaimana mengefektifkan dan efisien dari semua. Nah, di sana ada gambar yang menunjukkan betapa sibuknya tangan kita untuk bisa mengekspektasikan kegiatan yang akan kita lakukan. Otomatis dari waktu, dari catatan schedule, dari buku, anggaran, handphone, laptop, dan sebagainya. Artinya kita akan banyak menggunakan itu. Tapi apa? Kita harus mampu mengefektifkan dan seefisien mungkin. Jadi bagaimana
sumber daya yang terbatas itu bisa digunakan semaksimal mungkin, atau sumber daya yang banyak itu digunakan sehemat mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Karena di marketing basically orang akan beranggapan profit menjadi tujuannya. Artinya goalnya adalah bagaimana konsumen menyukai dari produk tersebut. Jadi goalnya harus tahu dulu deh gimana untuk itu. Jadi itu dari konsep manajemennya. Jadi kita harus tahu deh konsep manajemennya untuk kita gunakan pada marketingnya. Biar kita tahu, oh ya, manajemen yang baik, otomatis nanti marketing juga akan baik. Itu yang akan kita pelajari, di mana kalian harus tahu itu karena adalah pondasi di awal. Ketika pondasinya tidak kuat, maka gimana untuk bisa isinya kayak gitu loh. Jadi minimal kalian harus tahu dulu di awal apa itu semua yang akan kalian kerjakan nextnya. Itu yang harus tahu. Itu adalah konsep dari manajemen. Nah, kita akan lihat dari konsep marketingnya. Nah, ini ada saya ambil sumber dari internet juga. Artinya apa? Di sana ada beberapa arti yang menunjukkan marketing itu apa deh kayak gitu loh. Jadi apa? Artinya gimana kita bisa memasarkan suatu produk menjadi kepada konsumen dengan baik. Jadi apa? Contoh sekarang aja. Contoh adalah sekarang adalah masa pandemik COVID-19. Jadi orang akan berlomba-lomba menciptakan suatu produknya. Gimana produknya bisa diminati. Produk apa sih sekarang? Adalah masker mungkin. Itu adalah masker. Masker itu banyak yang digunakan. Jadi apa? Orang akan menciptakan masker dari karakter, dari nama, dan sebagainya. Dari yang harga 2.000 sampai yang harga 35.000 atau 60.000. Itu semua ada konsumen bisa nikmati karena produsen akan menciptakan itu. Nah, sebagai konsep marketing kita harus tahu deh planningnya dulu. Karena apa? Kalau dari konsep manajemen kita pasti tahu ada planning, organizing, accounting, controlling. Jadi harus tahu dulu itu deh. Tapi di marketing juga ada deh perencanaan yang matang dulu. Sehingga apa? Ketika perencanaan yang matang nanti akan dapat digunakan untuk kedepannya untuk lebih baik. Sehingga apa? Ketika marketing baik, otomatis semua produk nanti tidak akan sia-sia, bisa tersalurkan kepada konsumen dengan baik. Nah, marketing selain planning yang baik, maka harus ada riset. Artinya ada riset atau kayak penelitian. Jadi harus deh seorang produsen harus tahu apa kebutuhan konsumennya. Jadi harus tahu, melakukan penelitian, terjun langsung deh gitu loh. Jadi harus tahu bagaimana konsumen itu butuhnya apa, maunya apa. Jadi jangan seorang produsen cuman menciptakan produk tapi dia tidak mau melihat langsung apa yang diinginkan oleh bawahannya. Itu yang harus jadi fondasi yang baik. Jadi riset yang akan jadikan uji coba yang selalu, karena orang marketing harus melihat konsumennya sejauh mana dia menyerap dari semua produk itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi. Jadi orang itu punya strategi masing-masing. Jadi jangan sampai strateginya tidak sesuai dengan sasaran. Jadi kalau orang membidik suatu panah, maka dia akan tetap sesuai dengan sasarannya. Jadi harus tahu dulu deh strateginya apa yang akan diberikan kepada konsumennya. Maka yang harus tahu produknya itu untuk siapa, untuk dewasa, anak-anak, atau lansia, atau orang udah umur. Nah, itu yang harus ditahu dulu. Jadi strateginya gimana. Terus teamwork, artinya apa? Dalam suatu perusahaan, maka teamwork yang baik maka akan menjadikan suatu kegiatan yang lebih baik juga. Karena marketing yang baik itu didukung dari bawah sampai pimpinan. Sehingga apa? Ketika seorang mengekspektasikan dari apa yang akan diinginkan perusahaan, maka semua karyawannya bisa menilai produknya nanti akan diminati semua konsumen. Jadi teamwork yang baik bukan tugasnya seorang marketing saja, tapi ada dalam suatu perusahaan itu menjadi poin penting ketika karyawan, stakeholder itu saling bersinergi untuk bisa menjual atau memasarkan produknya. Tapi
tapi adalah konsepnya adalah teamwork yang kuat itu sendiri. Terus selanjutnya adalah setelah teamwork yang didukung teamwork yang kuat, otomatis analisis, berarti menganalisis suatu kegiatan yang sudah dilakukan atau nextnya ke depan. Jadi biasanya kalau menganalisis ya suatu yang udah dilaksanakan. Jadi kita harus flashback ke belakang deh. Selama ini kita memarketingkan atau memasarkan produk kita bagaimana. Terus kita harus bisa mengukur sejauh mana deh produk itu akan bisa diserap oleh konsumennya. Jadi jangan sampai kita sudah sekarang grafiknya udah naik, sudah kita tidak akan mereview kembali dari produknya. Jadi harus dilihat dulu deh produk yang harus ditingkatkan nanti untuk kedepannya, sehingga tidak akan mengalami penurunan atau malah jatuh sendiri. Terakhir itu adalah di marketing yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan inovasi. Artinya innovation artinya harus melakukan pembaruan selalu ketika terkait produk yang dia miliki. Jadi jangan bangga pada suatu produk yang sudah mengalami kenaikan, karena setiap tahun itu suatu produk mengalami fluktuasi yang sangat baik, di mana selain fluktuasi dari produk kita sendiri, maka didukung dengan produk pesaing juga. Itu yang akan menunjukin dari produk kita sendiri yang harus bisa terserap atau enggaknya. Selanjutnya, nah disinilah gambaran sedikit banyak apa sih marketing itu yang bisa kalian serap. Jadi jangan hanya kalau sekarang orang jualan itu menggunakan mulut ke mulut, tapi harus didukung dengan lainnya. Artinya apa? Bukan hanya dengan komunikasi yang baik, tapi harus dilihat dengan produknya, harus dilihat dengan teknologinya. Orang bisa menggunakan Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi pemasarannya bisa dengan menggunakan hanya satu tablet. Mungkin kalau yang saya contohkan di sini adalah semua kegiatan dunia itu bisa digenggam hanya dengan satu tablet atau Android yang bisa digunakan untuk semuanya bisa berubah dalam sekejap waktu saat itu. Jadi apapun yang kita tidak tahu menjadi tahu lebih mudah dari situ. Terus yang kedua ada gambaran juga dari tablet. Artinya apa? Media koran. Meskipun itu ada media koran, masih ada yang tertarik menggunakan, membaca dan sebagainya dari media koran dan sebagainya. Itu yang jadi kesibukan seorang marketing, harus tahu includekan semua kegiatan yang ada. Terus di sana bisa mengharus yang ketiga, itu bisa gambaran bagaimana seseorang bisa mengukur, melihat, menganalisis suatu kegiatan yang sudah ada. Artinya ada grafiknya, kenaikan atau penurunannya itu harus dipantau terus. Jadi kalau orang masyarakat sudah jenuh terhadap produk itu, otomatis bisa mengganti produknya atau melakukan pembaruan dari produk itu sendiri. Jadi kalau handphone aja itu ada beberapa series, maka otomatis produk yang lain juga harus punya kenaikan yang lebih tinggi, karena nanti akan dibedakan antara gap harga itu sendiri, karena tergantung dengan aplikasi yang diberikan atau tergantung produk, kualitas, dan sebagainya. Terus kalau dari dunia pendidikan, maka goalnya adalah gimana kita memarketingkan suatu dunia pendidikan kepada mahasiswa, masyarakat, stakeholder. Artinya apa yang akan dia miliki nanti adalah pencapaian daya serap terkait lulusannya. Ketika dia lulusan S1, nanti dia akan selesai sarjana dan akan digunakan diserap oleh tenaga kerja mana aja. Jadi kalau di sini Universitas Bina Insan, otomatis daya serapnya bisa ke perbankan, unsur pemerintah, masyarakat, kantor camat, perusahaan, dan sebagainya. Itu yang dilihat dari ketika marketing itu bisa dilakukan dengan yang baik. Nah, itu adalah gambaran sekilas di mana manajemen dan marketing itu dapat saling melengkapi. Otomatis manajemen yang bagus, otomatis marketing juga akan lebih baik. Artinya apa? Nggak bisa juga deh marketing bagus tapi manajemennya amburadul. Artinya apa? Keduanya saling bisa melengkapi. Karena tidak akan mungkin ilmu yang ada di marketing bisa dieksploitasikan dengan manajemen yang buruk. Jadi kita harus tahu deh ilmu dan seninya, sehingga memarketingkan suatu produk itu bisa sesuai dengan tepat sasaran. Nah, itu adalah kalian harus tahu dulu manajemen itu apa, marketing itu apa. Kalian harus
tahu maknanya. Nah, itu yang harus kalian di. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan di sela-sela saya mempresentasikan, boleh nanti dimasukkan ke dalam menu komen di bawahnya. Nanti akan saya balas ketika kalian dalam keadaan apapun. Jadi kalian bisa lihat nanti balasannya apa yang pengen kalian ketahui, kalian bisa pertanyakan kepada saya. Oh ya, next. Nah, di sini kita akan melihat dulu deh kreativitas. Sehingga kita harus, kenapa sih aku harus melihat kreativitas dulu baru inovasi? Nanti kita aku tahu dulu deh. Kenapa saya lebih tertarik membahas tentang kreativitas dulu? Karena apa? Ya, kita lihat dulu. Karena dari kreativitas itu kita harus berpikir deh. Berpikir tentang apa yang akan ada ide terkait yang kita pikirkan. Jadi kalian pasti punya ide semuanya, masing-masing individu. Jadi berpikir idenya nanti buat apa, untuk apa, kegunaan buat apa. Nah, I think berpikirlah tentang ide yang bagus atau ide yang cemerlang dan sebagainya. Mungkin kalau dalam perusahaan, mungkin ketika kalian disuruh memberikan masukan, mungkin akan memberikan ide dan pendapat sesuatu terhadap suatu perusahaan tersebut. Nah, terus adalah brainstormnya atau artinya nextnya dari tindakan berpikir tadi akan mengeluarkan apa deh, brainstorm yang akan melihat bagaimana pemikiran tentang ide kita akan kita ekspektasikan. Artinya baik itu desain atau kreativitas proses, artinya kita sudah mendesain dengan baik ide kita, itu harus bisa diproses dengan lebih baik. Sehingga apa? Ketika kita sudah karakter prosesnya berjalan dengan baik, maka kita bisa lakukan uji coba mungkin, sehingga kita nanti setelah kita uji coba atau kita riset dulu deh terkait ide kita tadi sejauh mana terhadap masyarakat, daya serap masyarakat, sehingga kita bisa melihat sejauh ini dari melakukan risetnya, kita akan bisa melihat inspirasinya. Maka berpikir lagi, oh iya, kalau kita jualan suatu produk, maka otomatis kita akan laku nanti untuk konsumen A, B, C, dan D. Nah, itu harus diterapkan. Setelah dilakukan riset, maka ada vision atau ide. Artinya sesuatu biasanya punya misi atau misi, terus idenya nanti akan diberikan dengan apa. Jadi itu adalah kreatif itu semua yang akan yang ada di pikiran kita yang dapat dieksploitasikan dengan baik ketika ide kreatifnya bisa dijalankan dengan baik. Jadi nggak percuma ide kreatif tapi kalau nggak diserap atau nggak dieksploitasikan. Nah, itu yang jadi pemikiran kita. Artinya apa? Yang harus digerakkan buat kalian. Oh ya, buat mahasiswa-mahasiswi otomatis mungkin ada yang sudah dunia kerja dan sebagainya, mungkin punya ide kreativitas masing-masing rata-rata. Oke, di situ aku berpikir, ada seorang yang berpikir ide kreativitasnya banyak. Gimana suatu warna dan sebagainya, atau gimana balon itu bisa terbang dan sebagainya. Orang berpikir, I think, gimana deh kayak itu balon uji terbang itu menggunakan apa dan sebagainya. Gimana deh orang dulu menggunakan untuk bisa menyampaikan pesan itu, contoh orang bisa menyampaikan pesan dulu, kantor pos menjadi prioritas utama. Orang ngirim surat datang ke kantor pos, minta perangko, minta amplop yang dimana untuk bisa mengirimkan pesan dari sini ke daerah tertentu. Jadi mungkin jaraknya jauh. Jadi kalau dari ke luar negeri aja mungkin bisa nyampe setengah bulan atau 1 mingguan. Nah, kalau sekarang karena dengan adanya teknologi, orang berpikir, oh ya ngapain kirim pesan dengan hanya pakai kertas yang nge-scan waktu terlalu lama. Sekarang udah bisa menggunakan scanner. Setelah scanner kita bisa kirim via WA ataupun email atau lain sebagainya, atau Telegram dan sebagainya. Orang bisa menggunakan itu, jadi akan bisa lebih mudah tersampaikan. Nah, itu adalah ide-ide kreativitas yang mungkin didesain dengan inovasi nanti ke depannya. Nah, itu juga. Nah, jangan salah, selain orang dewasa, anak-anak juga memiliki harus dibangun suatu kreativitas. Nah, di sana saya gambarkan dua anak yang dua tangan anak-anak yang mana dia akan mewarnai tangannya dengan beberapa ide.
Artinya apa? Bisa warna merah, kuning, dan sebagainya. Itu yang nunjukinnya kreativitas anak-anak itu tidak terbatas pada satu ide. Jadi dia bisa sampaikan untuk kedepannya. Itu adalah idenya. The next-nya itu ada lagi. Jadi itu adalah gambaran barang bekas. Tahu barang bekas? Mungkin kalau di sekitar kita itu banyak, kayak botol aqua, botol Sprite, Coca-Cola, dan sebagainya. Itu adalah ketika orang punya ide, kreativitas yang baik, maka bisa mengolah itu. Tapi kalau kita nggak punya ide, maka tidak akan bisa menjadikan nilai kreativitas yang lebih baik nantinya, sehingga akan terbuang sia-sia. Itu adalah gambaran sekilas tentang kreativitas itu. Jadi kalau kalian punya ide, maka udah berpikir itu adalah bagian dari kreativitas, tapi bukan hanya ide doang, tapi harus diluangkan pada suatu ide dan gagasan dan harus dieksploitasikan. Itu adalah kreativitas. Nah, ini ada beberapa sedikit mungkin pertanyaan, kreativitas itu memiliki ciri yang kayak mana? Mungkin ada dia akan berpikir apakah ada cara yang baik. Nah, mungkin dia akan selalu bertanya dalam benaknya atau dalam dirinya sendiri bagaimana melihat sesuatu maka menjadi nilai bisnis, atau melihat sesuatu menjadi nilai jual. Itu adalah suatu kreativitas. Jadi orang bisa melihat, oh ya, pisang itu bisa jadi apa, maka itu ada suatu ide. Jadi orang bisa melihat ubi itu bisa jadi apa, maka itu ada suatu ide atau kreativitas. Tapi kalau cuman hanya pisangnya matang digoreng, maka itu udah biasa. Tapi gimana kreativitasnya bisa menilai? Adalah bisa di pisang coklat, mungkin udah pernah bawangin juga, pisang keju, pisang hijau, dan sebagainya. Itu adalah kreativitas yang tidak ada nilainya. Itu yang harus tetap dipupuk untuk menjadi lebih baik lagi. Terus menantang kebiasaan. Jadi kalau biasanya pisang itu digoreng aja, mungkin orang biasa, oh gimana deh pisang itu di luar biasanya, maka itu adalah ide kebiasaan yang rutin. Jadi itu adalah kebiasaan yang rutin menjadi yang tidak biasa. Refleksi atau merenung, berpikir secara dalam. Bagaimana deh idenya atau kreativitasnya tadi bisa direfleksikan atau merenung, berpikir secara dalam. Nah, itu mungkin adalah dari ciri-ciri kreativitas. Dan sebenarnya di situ juga ada tertera bagaimana bermain mental, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Jadi mungkin bisa ide kreativitas itu timbul dari suatu masalah atau juga dari suatu yang memang belum terungkap. Itu ada bisa jadi. Bisa jadi juga ada ciri yang selanjutnya, ada mengoreksi ide-ide yang masih samar atau masalah, oh iya, cuma sekedar ide tapi belum terekspektasikan untuk menghasilkan pemecahan dari inovasi. Jadi ide nanti bisa menunjuk pada inovasi nanti ke depan. Terus memiliki kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin, melihat permasalahan dari perspektif lebih luas, menjadi fokuskan pada kebutuhan untuk berubah. Nah, itu dari ciri-ciri kreativitas. Ya, mungkin ada yang akan menanyakan, bisa lanjut di kolom komentar, jangan lupa. Sehingga diskusinya bukan hanya saya, nanti kalian juga pengen tahu apa dan sebagainya, bisa di situ. Sebelum nanti juga akan ada bagaimana saya akan meminta Anda melakukan kegiatan di rumah sesuai dengan tema kita nantinya untuk snack ke depannya. Itu dari ciri-ciri kreativitas. Nah, selanjutnya adalah konsep dari inovasi. Nah, inovasi itu innovation, ada juga ide, ada pengetahuan, ada solusi, adalah bagaimana solusinya, inspirasinya, kreatifnya, visionnya. Nah, jadi orang akan melakukan inovasi, maka sesuatu yang jenuh mungkin bisa dilakukan atau pembaruan suatu produk, atau bisa meningkatkan dari produknya kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, itu dari inovasi. Orang akan berpikir bagaimana produk yang tadinya laku tahu-tahu ditinggalkan konsumennya. Itu jangan sampai. Jadi kalau di situ ada stumble, pengunci. Jadi kalau zaman sekarang orang bisa berbagai banyak pintu rumah itu bisa dikunci atau dibuka dengan beberapa ide. Kalau kalian datang ke hotel yang sekiranya mungkin ada bintang 5, sekiranya itu udah nggak pakai lagi kuncinya itu. Jadi orang udah pakai kayak
ID card, artinya udah kayak tinggal ditempelkan kartu tersebut sehingga pintunya bisa terbuka, atau selipkan kartu tersebut, nanti lampu otomatis akan menyala dan sebagainya. Maka itu adalah inovasi, gimana orang meninggal itu. Berarti jadi tergantung dari inovasinya. Jadi dia akan mengarah pada inovasi tersebut untuk konsumen siapa. Itu yang menjadikan. Terus ada juga handphone. Nah, di situ juga ada inovasi. Jadi itu banyak yang harus dilihat. Handphone mungkin kalian udah mau menggunakan pengguna dari digit masing-masing, artinya apa? Digitnya mereka kalian punya merek, ada yang mungkin ada OVO, ada Samsung, ada uh, Vivo dan sebagainya. Mungkin itu adalah suatu produk yang ada di tangan kalian. Mungkin kalian bisa melihat, oh ya ini produk saya yang saya sukai. Tapi di sana ada ekspektasi lain. OVO bukan hanya mengeluarkan satu digit saja, artinya hanya handphone saja. Mungkin bisa keluarkan dari jam tangan atau dari produk yang lain, artinya ada laptop dan sebagainya. Mungkin dari produk-produk orang akan mengsegmentasikan dengan inovasi terbaru, sehingga apa, konsumen akan tertarik, oh ya saya percaya produk ini akan menjadi brand image saya, mengkarakterkan diri saya dari apa yang saya gunakan itu. Terus ada kalau yang cewek mungkin bisa menggunakan produk Wardah, artinya apa, Wardah kosmetik yang bisa digunakan untuk menunjang seorang perempuan. Artinya apa? Mungkin kalau orang nggak ada ide, istilahnya seorang wanita datang atau cuman penampilan apa adanya, otomatis dia akan menggunakan beberapa aksesoris tentang untuk merias dirinya. Mungkin bisa dari eyeshadow, mungkin dari lipstick, ada bedak dan sebagainya, atau dari parfum sekarang ya. Dia akan menggunakan satu produk, otomatis dia akan, oh ya, si A, otomatis dia kritik, oh saya kenal deh warna ini, saya kenal deh dari produk yang digunakannya, maka yang menjadikan dia akan lebih baik dari orang lain. Jadi mungkin bisa akan jadikan peningkatan terhadap dirinya masing-masing itu. Nah, itu yang jadikan ketika orang menggunakan inovasi. Jadi jangan sampai konsumennya tidak tertarik dengan produknya karena inovasi, tidak melakukan inovasi. The next, di sini ada beberapa gambaran, artinya apa? Kreativitas dan inovasi. Itu ada sedikit. Mungkin nggak ada jedanya, tapi ada kesamaan juga. Nah, di sini ada inovasi dan kreativitas memiliki wilayah domain yang sama, artinya sama-sama memiliki ide, tetapi memiliki batasan yang tegas, di mana kreativitas merupakan langkah pertama menuju inovasi, terdiri atas berbagai tahap. Nah, itu yang dilakukan oleh kreativitas. Dia punya ide dan akan menahapkan pada suatu sebuah inovasi ke depan. Tapi berkaitan kreativitas dengan produksi kebaruannya dan ide yang bermanfaat, sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide yang bermanfaat untuk implementasinya. Jadi harus dilakukan, inovasi harus dilakukan dengan implementasi yang baik. Itu yang akan sedikit gambaran dari kreativitas dan inovasi. Nanti kita akan bahas tentang banyak hal, tentang bagaimana inovasi ke pemasaran dan kreativitas itu yang baik itu kayak mana. Mungkin kita akan kenal berbagai macam produk dalam negeri sampai ke mancanegara. Mungkin kalian bisa scratching dari sekarang soal marketing yang baik itu kayak mana. Mungkin udah banyak hal itu yang jadi promosinya. Nah, selanjutnya ini ada gambaran yang mungkin jadi terkait inovasi, yang mana ada gambaran sesuatu hal itu bisa diekspresikan dengan secara langsung. Nah, itu mungkin ada gambaran tentang kreativitas dan inovasi. Jadi untuk pembelajaran di mana tahap kedua ini kalian harus tahu dulu manajemen itu apa, marketing itu apa, kreativitas itu apa, inovasi apa. Jadi itu adalah kulit luarnya. Jadi jangan sampai kalian fondasi yang awal ini kalian tidak paham. Jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa nanti setelah kalian udah komen, berarti kalian akan menyimak apa yang saya sampaikan. Nah, saya minta tugas yang kalian bisa lakukan untuk dikumpulkan di minggu depan, bagaimana kalian bisa menyampaikan ide kalian tentang suatu produk. Jadi saya pengen kalian cari satu produk, artinya mungkin ada yang masih dalam ide kalian atau masih ada kreativitas kalian. Kalian boleh sampaikan
Jadi saya pengen kalian punya ide yang kalian tulis mungkin, sehingga kalian bisa sampaikan dengan media video. Jadi aku pengen kalian bisa nyampain juga ide kalian itu apa. Nanti nextnya kita akan gunakan. Jadi setiap individu harus melakukan menyampaikan satu ide yang kreatif terkait kreativitas, terkait inovasi yang bisa dilakukan. Jadi produknya terserah, dari produk tradisional, contohnya pisang, atau apalagi ketela, tape, atau apalagi yang ada di sekitar kalian, mungkin yang tidak ternilai harganya, atau tadinya tidak dilirik oleh konsumen, atau tidak disukai orang, tapi menjadi nilai jual yang pengen kalian sampaikan dalam suatu ide. Jadi itu tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Untuk minggu depan kalian harus punya ide kreativitas dan kalian bisa rekam videonya dan kalian sampaikan tentang idenya itu. Jadi itu aja untuk pertemuan hari ini. Di kedua ini jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jadi kalaupun ada masih belum jelas, stepnya cari ide kreatif. Tugas itu pertama harus cari ide kreatif tentang suatu produk tradisional atau yang belum ada di lapangan. Terus kalian bikin ide yang akan kalian ungkapkan, ide kalian yang akan tuangkan. Terus kalian presentasikan dalam bentuk presentasi video juga. Itu yang saya ingin yang bisa kalian kerjakan untuk tugas minggu depan. Itu aja. Kalaupun masih belum jelas bisa tanyakan di bawah. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.